Cara mengetahui apakah Anda mengalami depresi, yang berikutnya adalah dengan mencari penyebab depresi. 1. Pertimbangkan penyebab dan faktor risiko depresi yang Anda miliki. Depresi merupakan gangguan yang kompleks dan tidak ada tes sederhana dari dokter yang bisa menentukan secara jelas apakah Anda mengalami depresi atau tidak. Namun, ada beberapa alat atau media yang digunakan terapis untuk mengetahui apakah Anda mengalami depresi, termasuk kuesioner. Beberapa pengalaman atau kejadian juga dapat menyebabkan atau memberikan risiko depresi, sehingga ada baiknya Anda menceritakan kejadian penting tersebut kepada dokter atau terapis, untuk membantu proses diagnosis. Beberapa penyebab dan faktor risiko yang berpotensi memicu depresi, di antaranya adalah trauma dan duka. Kekerasan atau kejadian buruk lainnya dapat menyebabkan depresi, baik saat terjadi akhir-akhir ini atau tidak. Duka akibat kepergian teman atau kejadian traumatis lainnya juga dapat berubah menjadi depresi serius. Momen penuh tekanan, perubahan tiba-tiba, bahkan yang bersifat positif seperti menikah atau mendapatkan pekerjaan baru dapat memicu depresi. Tekanan jangka panjang yang dialami saat merawat orang sakit atau mengurus perceraian merupakan salah satu pemicu depresi yang cukup umum. Kondisi kesehatan, nyeri kronis, penyakit tiroid, dan kondisi medis lainnya dapat memicu depresi, terutama jika Anda sudah berjuang melawan penyakit tersebut dalam jangka waktu yang lama. Pengobatan dan penggunaan obat-obatan. Baca efek samping pada kemasan obat yang Anda konsumsi. Hindari konsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan lain untuk mengetahui apakah kondisi Anda membaik. Orang-orang yang mengalami depresi seringkali menyalahgunakan obat-obatan terlarang sehingga kondisinya semakin buruk. Masalah dalam hubungan. Jika Anda memiliki masalah dalam hubungan pribadi, masalah tersebut juga membuat Anda berisiko mengalami depresi. Riwayat depresi dalam keluarga. Jika ada kerabat yang juga mengalami depresi, Anda justru memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami depresi. Kesepian, keterasingan, atau kurangnya dukungan sosial. Jika Anda tidak memiliki jaringan dukungan dan sering meluangkan waktu sendiri, hal tersebut membuat Anda berisiko mengalami depresi. Masalah keuangan. Jika Anda terlilit utang atau kesulitan mengelola pengeluaran bulanan, kondisi finansial seperti ini dapat meningkatkan risiko depresi. 2. Pikirkan apakah Anda mengalami depresi pasca melahirkan. Jika Anda baru saja melahirkan, ingat kembali kapan depresi yang dialami mulai terjadi. Para ibu baru sering mengalami perubahan suasana hati, rasa kesal, dan gejala-gejala lainnya, mulai dari gejala ringan hingga serius. Jika depresi mulai terasa setelah melahirkan atau dalam beberapa bulan setelahnya, ada kemungkinan Anda mengalami depresi pasca melahirkan. Sebagian besar ibu baru mengalami gejala baby blues dalam beberapa hari pasca melahirkan, sebelum akhirnya pulih. Kondisi ini terjadi akibat perubahan hormon dan stres akibat melahirkan. Jika Anda memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri, depresi yang dialami menyulitkan Anda untuk merawat bayi, atau gejala depresi bertahan lebih dari 1-2 minggu, segera lakukan konsultasi dengan dokter. Psikosis pasca melahirkan merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi dan muncul dalam 2 minggu setelah melahirkan. Jika gejala depresi yang dialami cukup parah dan disertai perubahan suasana hati yang ekstrim, keinginan untuk melukai bayi Anda, atau halusinasi, segera periksakan diri ke rumah sakit. 3. Pikirkan apakah depresi yang dialami berkaitan dengan cuaca seperti musim kemarau atau hujan. Jika gejala depresi muncul saat hari terasa lebih singkat dan gelap, Anda mungkin mengalami gangguan afektif musiman yang disebabkan oleh sedikitnya paparan terhadap cahaya matahari. Cobalah berolahraga di luar ruangan di siang hari untuk mengetahui apakah kondisi Anda membaik, atau tanyakan kepada dokter mengenai perawatan cahaya artifisial. Tidak semua depresi sementara merupakan gangguan afektif musiman. Banyak orang mengalami masa-masa depresif yang terjadi setiap beberapa minggu, bulan, atau tahun. Jika Anda menunjukkan manik dan sifat energi tidak tertekan, beritahu dokter bahwa Anda mungkin menderita gangguan bipolar. 4. Jangan abaikan depresi yang ada jika salah satu penyebab tersebut tidak terlihat. Beberapa depresi memiliki penyebab utama biologis atau hormon, serta pemicu lain yang sulit diidentifikasi. Namun, bukan berarti depresi tersebut tidak serius atau tidak perlu ditangani. Depresi merupakan kondisi medis nyata, dan bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai celah hanya karena Anda merasa tidak memiliki alasan untuk bersedih.
Ingatkan diri sendiri bahwa Anda bisa pulih lebih cepat jika segera mengambil langkah untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.